Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dwi Hafifah. Saya dari kelas 2B Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu matriks atau grid. Nah, matriks atau grid ini adalah larik dua dimensi yang paling banyak digunakan dalam perhitungan matematika dan ilmiah. Matriks ini merupakan kumpulan elemen yang disusun dalam baris dan kolom, membentuk array dua dimensi. Di sini aku bakal ngejelasin cara mendeklarasikan matriks, mengisi nilai matriks, mengakses elemen tertentu, dan juga bagaimana cara mengubah nilainya. Nah, yang pertama ada inisialisasi matriks. Oke, pertama-tama kita deklarasikan dulu matriksnya. Di sini aku bikin matriks A dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, yang pertama dalam kurung kurawal itu baris pertama 1, 2, 3. Dan yang kedua itu baris kedua yaitu 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 6 elemen. Nah, baris ini diakses menggunakan indeks pertama. Kolom pakai indeks kedua. Jadi ingat ya, indeksnya tuh dimulai dari 0. Kayak gini. Terus yang kedua, menampilkan semua nilai dalam matriks. Sekarang kita coba cetak semua isi dari matriks ini pakai loop. Nah, aku pakai perulangan ini, loop yang bersarang. Kita ini dulu. Nah, kayak gini misalnya. Outputnya nanti kelihatan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesuai dengan bentuk baris dan kolomnya. Kayak gini. Terus yang ketiga, cara mengakses elemen tertentu. Jadi kalau kita mau ambil nilai tertentu dari matriks, misalnya di baris 0, kolom 2, kita tinggal tulis kayak gini. Nah, karena A matriks 0, matriks 2, artinya baris pertama, kolom ketiga, nilainya adalah 3 gitu. Terus cara mengubah nilai elemen. Di sini kita coba ubah isi matriksnya. Misalnya nilai A dalam kurung 1 nilai A array 1 yang tadinya 5 sekarang mau diubah jadi 10. Nah, kayak gini. Setelah itu, kita cetak lagi isi matriksnya biar kelihatan perubahannya. Kita run lagi. Nah, bisa dilihat sekarang hasilnya 1, 2, 3, 4, 10, 6. Jadi nilai 5 di baris kedua, kolom kedua, jadi berubah jadi 10 gitu. Terus kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kayak gini. Diberikan sebuah matriks 2 kali 3 sebagai berikut. Nah, kayak gini. Matriksnya yaitu ada 7, 8, 9, 4, 5, 6. Nah, tugas kita adalah menghitung total seluruh elemen dalam matriks. Nah, yang pertama kita masukin dulu matriksnya ke program kayak biasa gini, integer A dalam kurung 2. Terus kita masukin 7, 8, 9 sama 4, 5, 6. Jangan lupa pakai kurung kurawal sama titik komanya. Terus kita pakai loop
buat jumlahin semua elemennya. Kayak gini. Integer total sama dengan 0 titik koma for integer nah kayak gini. Terus kita out total jumlah elemennya. Nah outputnya kalau udah dijumlahin kayak gini, 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 39. Nah kayak gini outputnya. Nah mungkin kayak gitu. Jadi itu mungkin penjelasan dari matriks ya. Itu contoh gimana kita bisa pakai loop buat ngolah data di matriks. Mungkin segitu, sekian, terima kasih dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rahma Salisa dengan NIM 2403123 dari kelas 2B Pendidikan Multimedia. Kali ini saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, saya akan menjelaskan terkait bab multidimensional array. Saya dari kelompok 2 itu mendapati adalah subbab yang pertama, yaitu Introduction to Matrix or Grid, Data Structure and Algorithm Tutorial. Nah, kali ini saya kebagian di menjelaskan inisialisasi jika daftar nilai tidak lengkap. Jadi di sini terdapat pernyataan jika daftar nilai tidak lengkap, maka otomatis sisanya akan diisi 0. Seperti contoh, nama variabel ini adalah C dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 4 itu mendapati nilai-nilai elemen yang tidak lengkap. Seperti di baris ke-0 dan kolom ke-0 ada angka 10, di baris ke-0 kolom ke-1 ada angka 20. Sedangkan di baris 0 kolom ke-3 dan ke-4 itu tidak ada apa-apa. Maksudnya jadi kan baris ke-0 kolom ke-1 itu ada angka 20. Sedangkan baris ke-0 kolom ke-2 itu tidak ada angka. Sampai dengan baris ke-0 kolom ke-3 itu tidak ada nilai elemennya. Nah, ketika tidak ada nilai elemennya, maka otomatis akan diisi oleh 0. Jadi yang ada atau yang disebutkan di daftar nilai elemennya itu hanya ada, di sini kita lihat hanya ada 3 elemen. Adalah angka 10, 20, dan juga 30. Nah, maka dari itu kita akan membuktikan apakah benar jika kita memanggil elemen yang tidak disebutkan atau tidak tuliskan ini nilai elemennya, apakah akan menghasilkan nilai 0 seperti yang diharapkan. Membuktikan. Baik, di sini saya akan mencoba membuktikan kita menggunakan integer C karena nilainya itu merupakan bilangan bulat dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 4. Di sini di baris ke-0 atau baris ke-1 tapi indeks barisnya adalah 0 adalah angka 10 dan juga di kolom ke-1-nya ada angka 20. Sedangkan di baris kedua itu tidak ada nilai, jadi hanya kurungnya saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan membuktikan apakah benar akan mengeluarkan nilai 0 ketika kita memanggil nilai yang tidak dicantumkan pada elemen. Kita mulai cout. Kita coba dulu adalah nilai elemen yang dicantumkan, yaitu C, nama variabelnya C dengan baris ke-0 dan kolom ke-0. Lalu untuk memanggil angka 20 ini berarti ada baris ke-0 dan kolom ke-1. Lalu selanjutnya, ketika kita ingin memanggil nilai 30 ini berarti ini adalah baris ke-1 dan kolom ke-0. Kita lihat ya, apakah benar nilainya adalah 10, 20, dan 30. Kita lupa taruh titik komanya.
kita lihat. Betul, jadi yang keluar ada 10, 20, dan 30. Namun ketika kita ingin memanggil nilai elemen yang tidak dicantumkan, apakah benar akan menghasilkan nilai 0? Kita coba. Berarti di sini adalah kita coba aja baris ke 0 dengan kolom, berarti kolom ketiga. Kedua aja udah nggak ada sih. Kolom kedua sudah tidak ada. Apakah benar akan menghasilkan 0? Nah, terbukti hasil yang dikeluarkan itu adalah angka 0. Kita coba yang lain. Kolom ketiga. Kita coba lagi yang banyak ya. Berarti ini adalah baris ke-1. Kita coba baris ke-1, kolom ke-1 udah nggak ada. Terus kita coba lagi, misalnya yang tidak dicantumkan berarti kolom baris kedua aja udah nggak ada nih. Baris kedua, kolom ke-0 udah nggak ada. Baris kedua, kolom ke-0. Lalu juga baris kedua, kolom ke-1 juga ada. Nah, berarti di sini yang harusnya ditampilkan adalah angka 10, 20, 30, dan sisanya adalah 0. Kita lihat. Tuh. Jadi terbukti ya guys, kalau misalnya ketika daftar nilai tidak lengkap, atau yang hanya dicantumkan adalah nilai angka yang selain 0, maka itu tuh sisanya itu pasti akan diisi oleh 0 jika misal yang dicantumkan itu tidak lengkap. Dan di sini terbukti bahwa nilai yang dicantumkan adalah 0 jika misalnya tidak terdaftar dalam elemen seperti itu. Jadi maksud dari baris ke-0 itu memiliki 2 nilai, sisanya diisi 0. Dan juga baris ke-1 memiliki 1 nilai dan sisanya juga diisi oleh 0. Sedangkan baris 2 juga tidak ada nilai semuanya, jadi semuanya diisi oleh 0. Jadi artinya seperti ini. Jadi kita bisa di sini tampilkan seperti ini guys. 10 ini tuh sama dengan kayak gini. Nah, ini tuh sama aja kayak gini. Tuh. Terus ini juga sama aja kayak gini. 30,0,0,0. Nah, apalagi ini juga 0 semua nih. Jadi kita bisa menuliskan dengan kayak gini. Nah, jadi sisanya yang tidak dicantumkan itu sama dengan 0. Seperti itu. Jadi terbukti ya kalau misalnya nilai yang tidak lengkap itu akan diisi oleh 0 otomatis. Oke, selanjutnya ada peringatan di sini. Selalu ingat bahwa indeks berawal dari 0 sampai jumlah baris atau kolom dikurangi 1. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kita gunakan juga nih contoh kayak tadi. Nama variabel C dengan baris ke-0, kolom ke-1 itu sama dengan 20. Baris ke-0, baris itu ke pinggir dan kolom itu ke bawah. Kayak gitu. Kita lihat di sini aja contoh ini. Nah, di sini kita lihat kolom ke-0 itu adalah ke bawah dan baris itu adalah ke pinggir. Jadi maksudnya itu adalah kita memulai indeks itu menghitungnya itu dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi jika kita memiliki kolom ke-1 itu dihitungnya adalah indeks ke-0 atau indeks kolom ke-0. Dan ketika kita melihat ada baris pertama itu dihitungnya sebagai indeks baris ke-0. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan output di baris pertama itu kita mengeluarkannya itu menggunakan baris 0, mengisinya itu 0 bukan 1. Jadi dimulai dari angka 0. Dan maksud sampai jumlah dikurang 1 itu berarti kayak misalnya di sini ada 3 kolom. Nah, ketika kita menggunakan indeks berarti 3 kolom ini tinggal dikurangi 1, yang berarti 2 kolom atau kolom kedua. Jadi kolom 0, kolom 1 dan kolom 2. Yang harusnya kolom 1 2 3 menjadi kolom 0, kolom 1 dan kolom 2. 0, 1, 2. Jadi dikurangi 1. Jadi si jumlahnya ini biar gampang dikurangi 1. Jadi ketika kita ingin menghitung kolom ke-1 itu tinggal dikurangi 1. Jadi sama dengan indeks kolom ke-0. Dan ketika kita ingin menghitung di kolom kedua yang berarti itu adalah indeks kolom ke-1. Jadi tinggal dikurangi 1 aja. Jadi kita kolom ketiga jadi kolom kedua, kolom keempat jadi kolom ketiga, kayak gitu. Nah, langsung aja selanjutnya. Ada perhatian lagi, ada peringatan lagi nih. Jika kita mencoba memasukkan indeks nilai baris atau kolom di luar batas array, maka akan menyebabkan undefined behavior. Jadi di sini juga menggunakan contoh yang tadi. Jika kita mencoba nama variabel C dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom ke-0 atau jumlah baris ke-0 dan jumlah kolom ke-4 itu merupakan out of bounds atau di luar batas array yang menyebabkan
undefined behavior. Jadi undefined behavior itu adalah program yang mungkin mengembalikan nilai acak atau crash atau kelakuan lain yang tak terduga. Jadi di sini ada pembuktian bahwasanya ketika kita mencantumkan jumlah baris atau elemen yang tidak sama dengan jumlah baris yang ada, maka akan menyebabkan undefined behavior atau nilainya itu akan mengeluarkan nilai acak atau crash atau nilai yang tidak terduga. Jadi mari kita akan coba contohnya. Jadi kita ini kasih keterangan dulu ya. Ini kan tadi menghasilkan nilai berapa tadi itu? 10. Di sini menghasilkan nilai 20. Lalu di sini menghasilkan nilai 30. Nah, di sini kita tadi menghasilkan nilai 0. Di sini juga kita menghasilkan nilai 0. Nah, kita coba di sini mencoba nilai yang kita ingin mengeluarkan nilai yang di luar batas array atau di luar dari si jumlah baris dan kolom. Kita coba cout C yang berarti adalah kita ingin memanggil baris indeks baris ketiga. Yang berarti di sini tuh indeks baris ketiga tuh nggak ada karena hanya sampai baris 2 indeksnya. Jadi sini kita tulis indeks baris ketiga dan kolomnya berarti bebas aja 0 misalnya. Kita coba. Ini harusnya undefined behavior. Kita lihat apa nilai yang akan dikeluarkan oleh si komputer. Tuh, nilai yang dikeluarkan oleh komputer adalah nilai acak atau nilai yang tidak terduga. Mana ada minus, kan di sini kita tidak ada mencantumkan minus. Karena apa? Karena memang ya kita menginginkan nilai yang di luar dari jumlah baris atau kolom yang ditetapkan di nama variabel C ini. Jadi yang keluar adalah nilai acak atau crash itu. Jadi kita coba lagi yang lain. Ntar kita salin aja biar cepat. Di sini misal kita ingin baris ke 0, kolomnya namun ke 4. Karena di sini kolom tuh hanya sampai 3. Kan kita menggunakan indeks, walaupun di sini misalnya nama variabel C 3 sama 4, tapi kan indeks itu berarti kurangi 1. Jadi itu maksimalnya. Nah, di sini kita coba dengan indeks kolom keempat yang berarti harusnya tidak tercantum. Yang berarti emang tidak tercantum harusnya. Tapi kita lihat apa yang akan dihasilkan oleh si komputer ini outputnya. Nah, di sini dicantumkan 30, padahal 30 itu bukan atau nilainya itu si kolomnya itu tidak ada di si elemen ini. Jadi dia bakal mencantumkan nilai acak. Jadi ini sudah terbukti bahwasanya ketika kita mencoba baris atau kolom di luar batas array, maka akan menyebabkan undefined behavior. Jadi program itu akan mengeluarkan nilai acak atau crash. Jadi sesuai dengan tadi yang sudah kita buktikan. Jadi di sini bisa kita lihat indeks baris sama dengan 3 melebihi batas indeks baris. Karena 0 sampai 2 itu adalah indeks baris yang terdaftar. Sedangkan indeks baris ketiga itu di luar batas indeks baris 2 berarti batasnya. Karena hanya ada 3 baris atau 2 indeks baris. Jadi ini merupakan undefined behavior. Program mengeluarkan nilai yang tak terduga. Si satu-satu ini tuh. Lalu selanjutnya juga ada 0, baris ke 0 kolom keempat. Nah, si kolom keempat ini yang menyebabkan itu tuh di luar batas array. Jadi dia menghasilkan angka 30 yang tidak ada disebutkan di elemen. Nah, jadi ini juga merupakan undefined behavior. Program mengembalikan nilai acak. Seperti itu. Jadi nilai acaknya itu adalah nilai yang sudah ada di elemen, tapi sebetulnya itu bukan nilai yang terdaftar di elemen ke kolom keempat ini, indeks kolom keempat ini. Seperti itu. Jadi ini sudah terbukti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba soal cerita. Baik, di sini saya akan mencoba soal dari apa yang sudah saya pelajari tadi. Nah, di sini soalnya yaitu berbentuk cerita di mana seorang operator stasiun cuaca mencatat suhu udara dalam derajat Celcius di 4 kota berbeda, yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Garut, dan Kota Tasikmalaya selama 3 hari berturut-turut. Data suhu kemudian disimpan dalam sebuah matriks array 2D pada program C++ sebagai berikut. Di sini ada sebuah tabel yang mencatat suhu
yang dimana ditanyakan yaitu berapa nilai suhu di Kota Garut pada hari kedua, Kota Bogor pada hari ke-1, serta Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya pada hari ketiga. Sebetulnya kita tidak perlu pemrograman juga, kita harusnya udah tahu ya berapa derajat Celcius dari tabel yang sudah dicantumkan. Namun di sini kita akan membuktikan apakah betul sesuai dengan apa yang ada dalam tabel. Ketika kita lihat, sebetulnya kita lihat ya, kayak misalnya di Kota Garut itu pada hari kedua yaitu 28 derajat Celcius, lalu Kota Bogor pada hari ke-1 yaitu 30 derajat Celcius, serta Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya pada hari ketiga yaitu 27 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Di sini saya akan membuktikan apakah betul hasil yang akan dikeluarkan dari si tabel ini ketika kita coba menggunakan array. Mari kita coba ya. Kita coba mulai. Kita keluarkan dulu seperti biasa, include IStream. Di sini kita menggunakan integer suhu karena merupakan bilangan bulat. Di sini berarti kita menggunakan baris yaitu adalah hari ke ya. Berarti ada 3 hari. Lalu kotaknya yaitu ada 4 hari untuk kolom. Ada 4 kotak untuk kolom. Lalu di sini kita cantumkan hari pertama, berarti di sini ada 28. Lalu ada 30. Lalu ada 27. Lalu ada 29. Lalu hari kedua yaitu ada 29. Lalu ada 31, lalu ada 28, lalu ada 30. Lalu hari ketiga ada 27 nilainya, lalu ada 28, ada 26, lalu ada 28. Ini kita kasih keterangan ya, ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Oke, kita pakai titik koma, jangan lupa. Baik, selanjutnya adalah kita langsung mengeluarkan apa yang diinginkan. Cout. Di sini kita diminta untuk nilai suhu di Kota Garut pada hari kedua. Kita tulis suhu di Kota Garut pada hari kedua adalah langsung aja di sini kita tampilkan suhu. Di sini Kota Garut pada hari kedua yaitu berarti kolom kedua dan baris ke-1. Di sini baris ke-1 dan juga kolom kedua. Di sini kita diminta menggunakan Celcius. Kita bikin ada 4 pertanyaan ya. Lalu yang kedua itu adalah suhu di Kota Bogor pada hari ke-1. Pada hari ke-1. Berarti di sini adalah baris ke-0 dan kolom ke-1. Lalu pertanyaan ketiga adalah Kota Bandung. Ini kelebihan 1 ya. Pertanyaan ketiga yaitu kita meminta suhu di Kota Bandung pada hari ketiga. Bandung pada hari ketiga. Terus Tasikmalaya juga pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Nah, untuk Bandung pada hari ketiga yang berarti baris kedua dan kolom ke-0. Lalu untuk Tasikmalaya yang berarti baris kedua, kolom ke-3.
Nah, jangan lupa kita kasih return 0. Kita lihat apakah hasilnya benar. Sebentar. Oh, maaf salah. Ini harusnya main, bukan inian. Pantas tidak terdeteksi. Kita hapus dulu deh. Kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat, kita cocokkan apakah benar. Suhu di Kota Garut pada hari kedua adalah 28, benar. Lalu Kota Bogor pada hari ke-1 ada 30, benar. Lalu Kota Bandung pada hari ketiga yaitu 27, benar. Dan juga Kota Tasikmalaya pada hari ketiga yaitu 28, benar. Jadi, di sini sudah terbukti bahwasanya sesuai dengan tabel yang dilampirkan. Jadi seperti ini outputnya atau keluaran atau cetakan yang dikeluarkan. Suhu baris ke-1, ini adalah baris ke-1. Yang berarti itu adalah baris ke-1 tuh yang berarti itu tuh baris ke-0 indeksnya. Jadi di sini bisa dibilang ini tuh baris ke-0, baris ke-1 dan baris ke-2. Jadi di sini hari ke-1 itu adalah baris ke-0. Lalu hari kedua adalah baris ke-1. Jadi di sini Kota Garut pada baris ke-1 atau hari kedua ini 28 dan kolomnya kolom kedua. Jadi kolom 2 sama kolom ke-0, kolom ke-1 dan juga kolom kedua. Jadi tinggal dijumlah dikurangi 1 aja. Jadi ketika di sini hari kedua yang berarti adalah sini barisnya baris ke-1. Kayak gitu. Jadi di sini sudah terbukti bahwasanya output yang dikeluarkan adalah seperti itu, guys. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.